Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo adik-adik, khususnya adik-adik kelas SMA kelas 11 ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pembahasan konsep kesetimbangan, baik itu kesetimbangan gaya maupun kesetimbangan torsi, dan penerapan soal untuk bagian pertama ya. Nanti pada bagian kedua kita akan meneruskan khusus mengenai pembahasan untuk soal-soal yang lebih kompleks. Baik, kita mulai supaya waktu kita efektif. Kita akan mulai dengan syarat kesetimbangan ya. Suatu benda itu dikatakan setimbang translasi jika benda itu memiliki jumlah gaya sama dengan 0. Ya, berarti benda tidak bergerak ke depan, tidak bergerak ke belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah ya. Itu artinya sigma fx-nya sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz juga sama dengan 0. Fx berarti depan belakang, fy berarti kanan kiri, fz berarti atas bawah ya. Nah, jika pada seluruh gaya arah ini jumlah gayanya 0, maka benda dikatakan setimbang translasi. Jadi dia tidak bergerak maju, mundur dan seterusnya ya. Nah, benda juga dikatakan setimbang rotasi jika dia sigma torsinya sama dengan 0. Baik torsi untuk sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z ya, begitu. Nah, maka kesimpulannya kita katakan suatu benda itu mengalami kesetimbangan secara keseluruhan apabila sigmanya F sama dengan 0 dan sigma torsinya sama dengan 0. Jadi tidak ada resultan gaya, tidak ada resultan torsi ya, begitu. Baik, selanjutnya secara umum kesetimbangan benda ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kesetimbangan mantap atau stabil, contohnya untuk benda kotak seperti ini yang berada di atas suatu permukaan atau suatu lantai misalnya, maka benda kotak ini mantap atau stabil ketika dia sedang diam. Tapi apabila suatu benda berbentuk segitiga atau kotak tadi itu disimpan pada bagian sudutnya, maka kesetimbangannya itu tidak akan lama, maka disebut kesetimbangan labil atau goyah ya. Nah, ada juga kesetimbangan yang netral. Itu artinya ya, dari keseluruhan benda-benda ini dikatakan stabil apabila pusat masanya itu sulit untuk berpindah atau bergeser ketika benda ini didorong atau diputarkan begitu. Dia sulit untuk berubah. Tapi kesetimbangan labil itu diberi gaya sedikit saja, dia akan mudah untuk bergeser atau berpindah pusat masanya. Nah, sedangkan kesetimbangan netral itu, meskipun dia didorong ke kiri ke kanan oleh suatu gaya, maka pusat masanya itu tidak berubah, tetap aja di titik itu. Nah, ini namanya kesetimbangan netral ya. Oke. Nah, langsung saja ya kita terapkan pada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam suatu sirkus, kita sering melihat tim sirkus itu atau tim atraksi itu melakukan satu demonstrasi di mana mereka berjejer ke atas membentuk satu garis lurus atau suatu menara begitu, disusun oleh tubuh-tubuh mereka, tetapi mereka itu tidak jatuh, tidak setimbang untuk beberapa saat. Nah, ini mereka paham betul mengenai bagaimana membangun kesetimbangan ya, kesetimbangan dari sistem benda-benda atau tubuh-tubuh mereka. Nah, begitu pula dalam teknologi kita mengenal suatu sistem teknologi yang namanya kren ya. Kren ini atau menara derek ini adalah suatu alat untuk mengangkat beban yang begitu berat. Nah, beban begitu berat ini bisa terangkat karena tali-tali ini kemudian tersambung pada suatu beban yang begitu berat atau lebih berat gitu ya. Nah, ini tentu sistem ini tidak mudah begitu. Nah, ketika beban yang lebih berat ini dipasang begitu seimbang, maka ujung bagian ini bisa mengangkat beban yang lainnya begitu. Contoh lain juga dalam pembangunan jembatan ya. Suatu jembatan itu dibangun tidak asal indah, tapi harus memenuhi konsep sains fisikanya atau teknologinya. Nah, ini bangunan ini dibuat melengkung seperti ini agar bisa menahan ya gaya yang ada di tengah-tengah ini. Nah, sehingga terjadilah kesetimbangan
Ya, seperti itu kira-kira contoh bagian umumnya. Nah, sekarang langsung kita terapkan pada contoh pemecahan pada soal ya. Oke, soal yang pertama, misalnya ada suatu benda yang bermassa 2 kg tergantung seperti ini, diikat oleh sistem tali 3 buah sistem tali ya, begitu untuk sistem. Nah, kemudian tali yang ke kiri kita sebut T1, ke kanan kita sebut T2, lalu ke bawah T3. Nah, diminta kalian untuk mencari besar tegangan tali, ya, besar tegangan pada tiap talinya. Oke, maka langkah pertama kita harus uraikan dulu gaya-gayanya. Jelas ini sudah diberitahu ada T1, T2, dan T3 ya. Maka kita pasangkan kepada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini T3 kita lukiskan ke bawah sebagaimana yang sudah terlukis sebelumnya, kemudian T2 ke kanan dan T1 ke sebelah kiri. Sudutnya kita pindahkan. 60 derajat di sini berarti pindah ke sebelah sini, yang 30 derajat berarti pindah ke sebelah sini ya, begitu. Nah, di sini adik-adik, gaya-gaya yang sudah berimpit ya dengan sumbu X atau sumbu Y itu dibiarkan ya, biarkan dulu begitu. Nah, sedangkan gaya yang belum berimpit yaitu T1 dan T2 itu kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y seperti ini. T2 tarik ya, proyeksikan ke arah sumbu X menjadi T2X, lalu ke arah sumbu Y menjadi T2Y. Begitu pula T1 dengan cara yang sama menghasilkan T1X dan T1Y. Nah, kemudian setelah ini kita gunakan teknik analisis vektor. Jadi ada beberapa teknik sebetulnya, tapi pada kesempatan ini saya akan jelaskan dengan teknik analisis vektor. Nanti di video kedua dengan teknik yang lain ya, begitu. Nah, kita cari dulu gaya yang sudah langsung dapat nilainya. Nah, dalam ini adalah T3 yang langsung berhubungan dengan benda. Itu akan menghasilkan dengan menggunakan hukum Newton 1, kita akan mendapatkan bahwa T3 ini akan sama dengan W. Ya, seperti ini. Sigma F3Y, ya sigma F3 lah kita sebut begitu, itu sama dengan 0. Berarti T3 itu dikurangi W, kan T3 kan kalau kita tinjau benda M ini, T3 ke atas, W-nya ke bawah, berarti T3 dikurangi W sama dengan 0. Ya, T3 dikurangi W sama dengan 0. Maka T3 sama dengan W. Nah, T3 adalah 20 Newton ya. Nah, sudah begitu baru kita mencari untuk nilai yang lainnya, yaitu untuk T1 dan T2. Nah, kita mulai dengan menghitung resultan pada sumbu X ya. Nah, dalam ruang setimbang tentunya sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat pada sumbu X ada T2X ke kanan, T1X ke kiri. Berarti ini aturannya ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti T2X positif, T1X negatif. Maka T2X kurangi T1X sama dengan 0. Nah, T2X itu artinya dengan menggunakan teknik trigonometri, berarti T2X ini adalah proyeksi T2 terhadap X menggunakan 60 derajat, berarti ini menghasilkan T2 cos 60 ya. Nah, T2 cos 60 dan T1 pun sama, T1 cos 60. Nah, gampangnya ya atau singkatnya kalian bisa gunakan teknik begini. Jika hasil proyeksinya nempel di sudut, nah maka hasil proyeksi ini menghasilkan cos ya. Tapi kalau tidak nempel di sudut nanti menghasilkan sin. Seperti nanti T2Y akan menghasilkan sin. Nah, ini sebenarnya dari konsep trigonometri, yaitu bahwa kalau sudut 60 di sini berarti T2 ini adalah miring dan T2X berarti samping dan garis depan ini atau T2Y berarti depan. Nah, di sini kalau kita akan mencari hubungan T2X-nya dengan miring berarti mencari hubungan sa dengan mi. Sa mi itu adalah cos. Cos sama dengan sa per mi. Nah, gitu ya. Jadi singkatnya garis yang dihasilkan jika berimpit atau menempel pada sudut, maka kita katakan itu adalah hasilnya cos. Oke, dengan demikian berarti kita dapatkan T2 kali setengah sama dengan T1 kali setengah akar 3. Berarti kita bisa dapat hubungan dicoret setengahnya, T2 sama dengan T1 akar 3. Oke. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kita hitung untuk sumbu X-nya. Pada sumbu X di sini kita dapatkan dua panah ke atas, yaitu T1Y dan T2Y ya, pada sumbu Y maksud saya. Lalu T3-nya ke bawah. Ingat, kalau pada sumbu Y itu komponen ke atas positif, komponen ke bawah negatif ya. Ini berarti T1Y ditambah T2Y dikurangi T3 sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan T1 sin 30 derajat. Karena tadi T1X-nya kan cos, berarti T1Y-nya sin sekarang. Ditambah T2 sin 60, ya 20-nya ini pindah saja langsung ke kanan.
sama dengan 20. Berarti kita masukkan nilainya sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3. Lalu T2 kita ganti. T1 akar 3. Ini T2 ini kita ganti T1 akar 3. Maka kita dapatkan T1 setengah ditambah T1 akar 3. Nah, ini ya. Dikali setengah akar 3. Berarti ini akan menjadi T1 kali 3/2. Nah, ya. 3/2 di sini setengah. 1/2 tambah 3/2. 4/2. Berarti T1 kali 2. Atau 2T1. Sama dengan 40. Sama dengan 20. Maka T1 adalah 10 Newton. Nah, dengan demikian, maka kita sudah lengkap mendapatkan T1 10 Newton, T2 masukkan 10 ke sini, berarti T2-nya 10 akar 3 ya, begitu. Jadi setelah dapat T1 10 Newton, kita masukkan T1-nya ke T2 persamaan yang pertama tadi. Maka T2 adalah 10 akar 3. Dan T3-nya yang tadi pertama kali kita dapatkan 20 Newton. Oke, contoh yang kedua. Dua buah benda digantung seperti ini, yang salah satunya melalui sebuah katrol ya. Oke, diminta mencari berapa nilai W gitu. Sementara untuk T yang vertikal ini nilainya 20 Newton ya. Oke, karena langsung berhubungan dengan beban. Di sini disebutkan bahwa tan alfa sama dengan 3/4. Lalu tan beta adalah 4/3. Nah, ingat adik-adik, apabila kalian mendapatkan nilai tangen dua sudut yang saling berkebalikan, itu artinya sudut-sudutnya kalau dijumlahkan itu menghasilkan 90. Maka itu artinya sin cosnya pun akan berkebalikan ya, seperti halnya 60 dengan 30 derajat gitu. Oke, mari kita lihat. Nah, kita urai dulu dari tan alfa ya dan tan beta supaya mudah nanti kalian mendapatkan sin cosnya, supaya tidak lupa atau tidak pusing. Ambil sebuah segitiga siku-siku. Jika tan alfa 3/4, berarti di sini kita ambil alfa misalnya, tan adalah desa, depan bagi samping. Berarti depannya 3, sampingnya 4. Maka miringnya 5. Nah, tan beta itu 4/3, berarti 4 itu depannya. 4 depan, samping 3, maka miringnya 5 sama ya. Nah, dari sini maka kita dapatkan sin cosnya. Ya, seperti ini. Oke, ingat sin sama dengan d per mi, cos sama dengan sa per mi ya, begitu. Maka gaya-gaya ini kita uraikan ya, kita pasangkan ke sumbu X sumbu Y. Berarti yang ke kanan adalah W, yang ke kiri belum ada namanya kita kasih nama T, yang ke bawah itu langsung 20 Newton. Nah, ingat seperti yang tadi sudah dibahas di nomor 1. Gaya yang sudah berimpit yaitu dalam ini 20 Newton itu kita biarkan. Nah, kita uraikan gaya yang belum berimpit yaitu W dan T. Berarti W ini kita uraikan ke X jadi WX, ke Y jadi WY. Lalu T juga sama, ada TX, ada TY ya. Nah, kita gunakan alfa dan beta. Berarti WX ini komponennya ya, hasil proyeksinya tidak menempel pada beta, berarti WX ini menghasilkan sin. Oke ya. Nah, pertama-tama seperti tadi sama. Berarti kita ambil T3 ini atau TA ya, kita namakan TA. Itu 20 Newton ya. Oke. Maka sigma Fx sama dengan 0, berarti Wx kurangi Tx sama dengan 0. Atau W sin beta ya. Itu sama dengan T sin alfa. Oke, masukkan angkanya, kita dapat T sama dengan 4/3 W. Begitu pula untuk sumbu Y-nya ya, sigma Fy sama 0, berarti WY tambah TY kurangi 20 sama dengan 0. Berarti W cos beta ditambah T cos alfa sama dengan 20. Masukkan angkanya, masukkan nilainya. Lalu T-nya ya, T-nya kita ganti menjadi 4/3 W. Nah, T ini ganti menjadi 4/3 W, maka kita dapatkan ini menjadi 16/15 ya. Berarti ini kita samakan penyebutnya supaya 15 berarti dikali 3/3 berarti 9/15. Maka 25/15 W sama dengan 20, berarti W-nya kita dapat 12 Newton ya. Oke, gampang kan? Gitu. Jadi tahapnya sama. Kita gunakan satu teknik dulu ya, analisis vektor. Nanti di video kedua kita gunakan dua teknik yang lain, yaitu teknik poligon dan teknik perbandingan sudut. Oke. Soal ketiga. Ada batang ya, sebuah batang yang ditahan oleh tali membentuk sudut siku-siku ya pada posisi tepat di tengah-tengahnya. Ini dicirikan dengan adanya W. W ini berat batang, tepat di tengah-tengahnya ini dipasang tali. Nah, tegangan talinya T, di sini bentuk siku-siku dengan sudut 53 derajat, kemudian di ujungnya digantungi beban sebesar
atau seberat 3 kali batang ya, 3. Pertanyaannya berapa besar tegangan tali dalam W. Jadi berapa W tegangan tali. Nah, di sini berarti cukup menggunakan sigma torsi saja ya, gitu. Sigma torsi di O di poros sama dengan 0. Berarti di sini torsi T ditambah torsi W tambah torsi 3W sama dengan 0. Torsi T berarti di sini udah bentuk siku-siku nih. Berarti setengah L kali T atau T kali setengah L. Nah, arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam berarti negatif. Lalu untuk W dan 3W ini positif. W berarti setengah L kali W, karena belum siku-siku maka setengah L-nya kita proyeksikan kemana? Supaya siku-siku berarti kan tarik dari poros menuju garis gaya lurus. Set. Nah, berarti ini garisnya ya. Nah, coba kita lukiskan. Berarti ini garisnya. Nah, ini. Nah, garis ini kan berarti sama dengan garis yang di sini. Berarti menurut theta ini adalah depan. Berarti sin. Nah, gitu. Jadi W setengah L sin 53 ya. Begitu untuk 3L. 3L berarti ini L-nya full. 3W ya, 3W L-nya full sama. Ini garis set dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Maka ini sin juga ya. Dengan demikian maka kita masukkan nilainya, kita coret L-nya, coret gitu ya, kan ada di semua komponen. Kemudian T per 2-nya negatif kita pindahkan jadi positif. T per 2 ini 4 per 5 bagi 2 berarti 2 per 5. Ini 12 per 5 berarti 14 per 5. Dengan demikian maka T-nya 28 per 5 W. Oke ya. Soal keempat. Balok digantung dengan 2 tali seperti ini. T1, T2. Ditanyakan berapa T1 dan T2 ya. Oke. Nah, kalau kita ingin mengetahui T2, maka jadikan titik B ini menjadi poros. Begitu pula sebaliknya, kalau kita ingin tahu T1, jadikan C sebagai titik poros. Oke, kita mulai dengan membuat ya B sebagai poros. Jangan lupa di sini ya, batang ini punya beratnya di tengah-tengah. Ingat, berarti dari sini ke sini kita coba lukiskan dulu. Ini ke sini adalah 2 meter. Ya. Ini ke sini ya adalah 0,5. Ya kan? Berat. Lalu C ke D itu adalah 1,5. Berarti panjang batang keseluruhan adalah 4 meter. Kalau 4 meter berarti W ini dari ujung adalah 2 meter. Gitu kan? Nah, kalau W dari ujung 2 meter berarti dari sini ke sini 1,5 meter, ya kan? Karena 2 meter kurangi 0,5 berarti ini 1,5 meter dari sini ke sini. Oke ya. Oke, kita lihat. Porosnya di B berarti torsi 1 0. Karena torsi 1 ini T1 ini tidak punya lengan gitu, ya. Oke. Maka yang ada torsinya hanya torsi W dan torsi T2. Kalau torsi T2 berarti gayanya T2 dikali 2 meter. Nah, gitu kan? Min karena ke kiri. Lalu untuk W ini 1,5. Tadi kan ini 2 kurangi setengah berarti ini 1,5. Ya. 1,5 W. Berarti kita dapatkan 2T sebenarnya 3 per 2W atau T2 sebenarnya 3 per 4W. Simpan dulu. Ya, selanjutnya karena W-nya ada 100 Newton berarti kita masukkan. Jadi T2-nya dapat 75 Newton. Oke, sekarang tinjau C sebagai poros di sini. Kalau C sebagai poros ya, coba kita hapus yang tadi. Yang ini kita hapus. Nah, ya. Berarti sekarang kita arahkan ke titik C ya, kita arahkan ke titik C. Karena ini adalah 2 meter, lalu ya, ini ke sini sudah ketahuan 1,5, berarti ini ke sini adalah 0,5 ya. Oke, maka kalau di C porosnya maka T2 0, torsi T2 oleh 0 menjadi 0, maka yang ada hanya torsi T1 dan torsi W kan begitu. Nah, torsi T1 berarti ini T1 kali 2, ya kan? T1 ini lengannya 2. Lalu untuk W dikali setengah. Nah, gitu kan? Maka kita dapat 2T1 sama setengah W atau T1 per 4W. W-nya 100 berarti 25 Newton. Oke, gampang kan? Gitu. Gampang sekali. Oke, lanjut lagi. Ada deh. Nah, itu sebuah bola bowling yang beratnya 80 Newton terletak di atas bidang dinding licin ya. Nah, seperti tampak dalam gambar di mana bola-bola ini ya tersimpan atau terjebak di antara 2 dinding yang miring ya, begitu. Dinding yang pertama itu kemiringannya 30 derajat, sedangkan dinding yang kedua kemiringannya 70 derajat. Nah, tentukan gaya reaksi dari masing-masing dinding.
Gaya reaksi itu maksudnya adalah gaya normal ya yang diberikan oleh tiap dinding. Dinding satu memberikan gaya normal, gitu kan? Begitu pula dinding kedua. Nah, kita lukiskan. Berarti dinding pertama menghasilkan gaya normal pertama ya. Ingat, gaya normal itu arahnya tegak lurus ya, tegak lurus. Begitu pula dinding kedua itu kita lukis ke kiri karena tegak lurus dari dinding gitu. Dan ini adalah beratnya. Nah, langkah pertama ya, kita harus cari dulu sudutnya ya. Nah, sudut yang terbentuk. Kenapa? Karena nanti kita akan pindahkan ini ke dalam sumbu X, sumbu Y. Ya. Nah, coba lihat sudut yang pertama. Kita lihat sudut ini. Kita tarik garis dulu, garis horizontal. Ya. Garis ini berarti sudutnya 180 derajat. Nah, dikurangi 70, yang ini berarti kan. Dikurangi 90, yang ini. Berarti sisanya adalah 20 derajat. Ya. 180 kurangi 70 kurangi 90, 20 derajat. Nah, sudut yang satunya juga sama. 180 kurangi 30 dikurangi 90 gitu. Berarti 60 derajat. Ini kita sebut beta ya, yang ini kita sebut alfa. Oke. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini ada N1-nya ke kanan, lalu N2-nya ke kiri. Nah, N1 ini berarti tadi beta ya, ini beta. Nah, kemudian N2 ini ke sebelah kiri itu adalah alfa. Oke ya. Berarti N1 dan N2 ini kita uraikan ke sumbu X, sumbu Y, menghasilkan N1X, N1Y, N2X, N2Y. Maka untuk sigma fx-nya kita dapatkan N1X dikurangi N2X. Berarti N1 cos beta dikurangi N2 cos alpha. Cos beta berarti cos 60, cos alpha berarti cos 20. Kita masukkan nilainya menggunakan kalkulator tentunya. Cos 20 0,94, maka N1 adalah N2 kali 1,88 ya. Dari mana ini? 0,94 dibagi 0,5 atau dikali 2. Oke. Sekarang pada sumbu Y kita dapatkan N1Y ditambah N2Y ya, dikurangi 20 gitu kan. Maka N1 sin beta ditambah N2 sin alpha ya, ini sin alpha sama dengan 20. Sin beta sin 60 0,87. Sin 20 0,34. Maka kita dapatkan, nah N1 kita ganti. N1 kita ganti ini N1 kita pindahkan ke sini ya, kita pindahkan ke sini. Berarti ini N2 kali 1,88 dikali 0,87 ditambah dan seterusnya. Maka kita dapatkan ini adalah ya perkalian 1,88 kali 0,87 ditambah 0,34 itu 1,98. Maka N2-nya adalah 10,1 atau 10 Newton. Kalau kita sudah dapat N2, maka tinggal kembali ke persamaan N1, maka kita punya yang ini. Berarti N1 sama dengan 10,0 atau 10,1 ya, dikali 1,88 menghasilkan 18,99 atau 19 Newton ya, begitu. Oke, baik adik-adik, demikian penjelasan mengenai kesetimbangan benda tegar bagian pertama ya, dengan penyelesaiannya menggunakan analisis vektor. Nanti di video kedua kita akan bahas dengan pendekatan yang lain, yaitu dengan teknik poligon dan teknik perbandingan sudut. Jika kalian merasakan manfaatnya, maka silahkan untuk di subscribe, like, dan berikan komen. Demikian penjelasan ini, silahkan simak atau ulangi video ini sampai kalian benar-benar mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.